Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS analisis wacana. Perkenalkan, nama saya Saik Muhammad Robert dari BSA 6A. Soal yang pertama yaitu bagaimana kedudukan analisis wacana dalam studi linguistik. Jelaskan. Satu, linguistik, kedudukan wacana berada pada posisi paling besar dan paling tinggi. Wacana sebagai satuan gramatikal dan objek kajian linguistik mengandung semua unsur kebahasaan yang diperlukan dalam berkomunikasi. Dalam kamus linguistik, istilah wacana diartikan sebagai satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatik tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, ensiklopedia, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa unsur yang lengkap. Yang kedua yaitu sebutkan urgensi dan tujuan analisis wacana dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami analisis wacana. Jawabannya adalah analisis wacana menekankan kajiannya pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam penggunaan bahasa. Tujuan analisis wacana antara lain untuk mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengkonstruksi wacana, memproduksi wacana, memahami wacana, dan melambangi suatu hal dalam wacana. Analisis wacana juga bermanfaat pada usaha untuk memahami suatu bahasa, proses belajar bahasa, serta perilaku berbahasa. Jika pada wacana ini kita mengkaji dengan sungguh-sungguh, akan meningkatkan pemerolehan kompetisi berkomunikasi. Kemudian soal nomor 3, apa perbedaan wacana lisan dan wacana tulis? Sebutkan kriteria masing-masing. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan melalui media lisan. Jenis wacana ini disampaikan secara langsung atau verbal. Sedangkan wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Jenis wacana tulis disampaikan melalui tulisan. Selanjutnya kriteria wacana lisan. 1. Wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. 2. Wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. 3. Wacana lisan biasanya lebih pendek daripada wacana tulis. 4. Wacana lisan juga melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang telah diketahui bersama. 5. Wujud wacana lisan dapat berupa percakapan atau dialog. Kriteria wacana tulis. 1. Wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. 2. Wacana tulis biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. 3. Wacana tulis biasanya panjang. 4. Menggunakan bentuk bahasa yang baku. Selanjutnya soal nomor 4. Sebutkan pengertian dari wacana berikut ini beserta contohnya. Wacana naratif, wacana deskriptif, wacana prosedural, wacana hartatori, wacana humor, dan wacana argumentasi. Wacana deskriptif. Wacana deskriptif merupakan satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya untuk mencapai kesan yang sempurna. Bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan fakta citraan. Dilihat dari sifatnya, deskriptif dibedakan menjadi dua, yaitu deskriptif imajinatif. Deskriptif imajinatif menggambarkan objek benda sesuai imajinasi si penulis. Hal ini berdasarkan pada kuat lemahnya kesan yang didapat dari objek. Contoh deskriptif menggambarkan kota Surabaya yang dingin, sejuk, dan segar. Kedua yaitu deskriptif faktual. Deskriptif faktual menggambarkan objek berdasarkan urutan logika atau fakta-fakta yang dilihat. Contoh, bila ingin mendeskripsikan manusia, maka logikanya urutan dari atas atau kepala sampai bawah yaitu kaki. Wacana naratif. Wacana naratif adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam satu ungkapan peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologi.
Contoh, Ahmad terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sehingga ia ditegur oleh guru piket dan ketika masuk kelas ia dilarang masuk karena waktu untuk keterlambatan telah habis. Selanjutnya, wacana argumentasi. Wacana argumentasi bertujuan mempengaruhi sikap ataupun pendapat pendengar atau pembaca wacana itu. Berisikan fakta yang disusun sedemikian rupa sehingga diketahui apakah fakta itu benar atau tidak. Wacana argumentasi menggunakan logika sebagai alat bantu utama dalam menyelidiki masalah yang dikemukakan. Contoh, undang-undang menetapkan bahwa guru harus profesional, karena itu guru harus mengikuti program sertifikasi, wajib memenuhi kualifikasi dan harus memiliki sertifikat. Sertifikat harus selesai dalam waktu 10 tahun sejak undang-undang disahkan. Jika tidak, guru harus berhenti mengajar, kata Mendiknas. Selanjutnya, wacana humor. Wacana humor merupakan suatu wacana yang bersifat menghibur, bahkan mengkritik. Humor adalah salah satu bentuk budaya yang bersifat universal. Perbedaan humor antara satu orang dengan orang yang lain biasanya terletak pada frekuensi dan tujuannya. Ada orang yang memiliki selera humor yang tinggi dan ada juga yang memiliki selera humor rendah. Ada 3 kategori selera humor. 1. Wacana humor lisan, contohnya stand up comedy. Kedua adalah wacana humor tulisan, contohnya seperti SMS, chat, tweet, humor. Yang ketiga adalah wacana humor kartun, seperti komik atau karikatur. Selanjutnya, wacana hartatori. Wacana hartatori atau wacana persuasif didasarkan pada prinsip bahwa pikiran manusia dapat dipengaruhi, bahkan dapat diubah. Oleh karena itu, pikiran manusia dipersuasif agar terpengaruhi supaya berubah. Tujuan akhir wacana persuasif ialah adanya putusan orang yang dipengaruhi itu untuk berubah atau tidak berubah. Tujuan akhir wacana persuasif ialah adanya putusan orang yang dipengaruhi itu untuk berubah atau tidak berubah, bersedia melakukan, setidaknya setuju atau tidak bersedia melakukan wacana tersebut. Contohnya, negeri raksasa itu sekarang menjadi pusat perhatian dunia. Hampir semua produk dari perkakas rumah tangga sampai alat komunikasi semua buatan Cina. Hebatnya, produk itu lebih murah daripada produk dalam negeri, sehingga ada anggapan bahwa produk tersebut murahan, kualitas buruk, mudah rusak. Padahal anggapan tersebut bisa saja salah. Bisa jadi biaya produksinya murah, namun produknya bisa bersaing. Produknya bagus, bermutu, menarik meskipun harganya sangat murah. Selanjutnya, wacana ekspositori. Wacana ekspositori itu rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran, disebut wacana ekspositori. Tujuan yang ingin dicapai wacana ini tercapainya tingkat pemahaman terhadap sesuatu agar lebih jelas, mendalam, dan luas dari sekedar pernyataan yang bersifat global atau umum. Contoh, telah kita saksikan bersama, masalah transportasi makin lama makin berkembang, baik darat, laut, maupun udara. Ketiga bentuk transportasi tersebut mengalami perkembangan yang pesat. Misalnya, hampir semua transportasi sekarang serba mewah dan canggih, sesuai dengan perkembangan teknologi. Kiranya sangat perlu kita telusuri perkembangan transportasi pada masa silam sampai sekarang. Buat pada zaman nenek moyang, kalau ingin berpergian, mereka tidak pernah memakai kendaraan seperti sekarang, cukup berjalan kaki walau jarak yang ditempuh sangat jauh dan memakan waktu yang lama. Meskipun begitu, mereka menjalannya dengan senang hati dan gembira, tanpa mengeluh, dan yang terpenting bisa sampai pada tujuan. Selanjutnya, wacana prosedural. Wacana prosedural menceritakan cara mengerjakan atau menghasilkan sesuatu. Umumnya, wacana prosedural berisikan syarat atau aturan yang harus dipenuhi agar sesuatu itu berhasil dengan baik. Wacana prosedural berbicara tentang prosedur atau cara mengamati, membuat, menyimpan, menjaga, atau cara menemukan sesuatu. Contoh, cara membuat nasi goreng.
Bahan yang disiapkan yaitu beras 500 gram, telur, suiran ayam, minyak goreng. Bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih 5 biji, garam, kecap, saus penyedap makanan. Cara membuatnya: kukus beras sampai matang menjadi nasi, kemudian siapkan garam, bawang merah, dan bawang putih, tumbuk sampai halus, masukkan minyak goreng ke penggoreng, kemudian masukkan bumbu, kemudian masukkan telur, aduk-aduk sampai matang, lalu masukkan nasi, aduk lagi sampai merata, dan tambahkan kecap, saus penyedap makanan, kemudian aduk kembali sampai merata. Cara menyajikan: siapkan nasi goreng, tambahkan suiran ayam, untuk pelengkapnya tambahkan kerupuk. Dan soal yang terakhir, soal nomor 5, yaitu sebutkan pengertian dan contoh dari teks fatik, teks ekspresif, teks konatif, dan teks metalinguistik, dan teks puitik. Teks fatik merupakan teks yang bersumber pada saluran atau kontak untuk memperlancar sebuah komunikasi, sebagaimana suatu perkenalan atau basa-basi sebelum memulai sebuah percakapan. Contohnya, selamat pagi, Bu. Yang kedua yaitu teks ekspresif, adalah teks yang bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi. Teks ini digunakan oleh penutur atau penulis sebagai sarana untuk mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan. Contohnya, sebenarnya aku ngerasa berat hati dengan keputusan musyawarah itu, tetapi itu sudah menjadi sebuah keputusan. Akan kulakukan sebisanya agar rencana itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, teks konatif adalah teks yang diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atas pembaca dengan menggunakan bahasa yang digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Contoh, seorang guru menasihati murid-muridnya agar selalu menjaga kebersihan kelas. Agar nasihatnya didengar, dipahami, dipatuhi oleh murid-muridnya dengan perbuatan rajin membersihkan kelas, maka guru tersebut harus mengutarakan nasihatnya dengan bahasa yang baik. Urutannya mudah diketahui, diikuti, kalimatnya sederhana, mudah dipahami, dan disertai alasan yang logis. Selanjutnya yaitu teks metalinguistik. Teks metalinguistik adalah teks yang terwujud dalam ungkapan atau bahasa terpusat pada makna atau bahasa istilah. Contoh terdapat dalam bentuk definisi atau rumus, misalnya H2O dalam rumus kimia untuk air. Merdeka artinya bebas. Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Kemudian yang terakhir, teks puitik adalah teks yang bersumber pada pesan yang disampaikan, digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu pada seseorang. Contoh, sambutan kepala sekolah akan memasuki masa pensiun, yang berarti berisi tentang amanat dan pesan untuk guru dan murid yang akan ditinggalkannya. Itu tadi presentasi dari saya. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.